Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Desa Aristia. Pada video kali ini saya akan membahas topik jarak, kecepatan, dan waktu, termasuk waktu menyusul, waktu menyalip, dan juga waktu berpapasan. Ini untuk persiapan menghadapi SKD CPNS 2021 ya, masuk di soal T. Baiklah, kita langsung saja ke pembahasannya. Kita mulai pembahasan dengan rumus dasar. Teman-teman mungkin sudah pernah melihat segitiga seperti ini. Buat yang belum pernah lihat, nah ini sebenarnya untuk memudahkan mengingat rumus dari kecepatan. Jadi kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Kalau rumus kecepatan ini jarak dibagi dengan waktu. Kalau kita mau mencari kecepatan, cara mudah mengingatnya tutup ini, kemudian lihat di sini J per W. Kalau mau cari jarak, tutup J-nya, maka nanti di sini K kali W. K kali W. Jadi jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Kalau menentukan waktu, tutup W, J per K. Jarak dibagi kecepatan. Nanti juga kita akan menggunakan simbol jarak itu sebagai S, kecepatan itu V, waktu itu T. Ini boleh juga ya. Jadi V sama dengan S per T, S sama dengan V kali T, jadi dan T S per V. Kecepatan jarak dibagi waktu, jarak kecepatan kali waktu. Untuk mencari waktu, jarak dibagi kecepatan. Sederhananya seperti itu ya teman-teman. Tapi sebenarnya satu ini saja yang diingat, kita sudah bisa menyelesaikan soal tentang jarak, kecepatan, dan waktu. Satuan kecepatan nanti kita bisa lihat kilometer per jam, meter per second, dan seterusnya. Kalau jarak jelas satuan kilometer, meter, waktu bisa menggunakan jam, dan sebagainya. Baiklah teman-teman, kita akan melanjutkan membahas mengenai waktu menyusul atau waktu menyalip, dan nanti kita akan melanjutkan dengan waktu berpapasan. Nah, untuk masalah waktu menyusul atau waktu menyalip, di sini ada dua objek yang bergerak, di mana salah satu objek bergerak terlebih dahulu dan yang lainnya akan menyusul seperti itu. Nah, dua objek ini boleh kendaraan seperti mobil, motor, sepeda, dan lain-lain. Boleh juga orang berjalan, orang berlari, dan seterusnya. Pada gambar berikut ini, saya menggunakan dua buah mobil. Yang ini kita sebut dengan mobil B, dan yang satunya lagi adalah mobil A. Nah, mobil A ini lebih dahulu bergerak dibandingkan dengan mobil B. Tentu di sini akan ada yang namanya selisih jarak, ya, selisih jarak dari B ke A. Sampai sini ya, selisih jarak. Dan ada selisih waktu ya, karena B itu belakangan bergerak. Nah, untuk masalah menyusul ini, selain A berangkat lebih dahulu dari B, tadi ada waktu tempuh A lebih lama dari B, dalam hal ini TA lebih dari TB, dan juga kendaraan B itu dapat menyusul A ketika memiliki kecepatan yang lebih dari kendaraan A. Kita nyatakan dalam VB lebih dari VA. Nah, syarat bahwa B ini dapat menyusul A di suatu titik, sebut saja titik R ini, titik di mana B menyusul A, itu ketika jaraknya sama antara kendaraan B dan kendaraan A pada jarak yang sama. Untuk rumus jarak ini sudah kita bahas tadi, bahwa jarak itu sama dengan kecepatan dikali waktu, V kali T. Sehingga untuk jarak yang ditempuh oleh kendaraan B sehingga menyusul kendaraan A itu adalah kecepatan. Nah, untuk jarak A, jadi ini nanti A-nya bergerak sampai
sampai di titik R. Titik R ini adalah titik di mana B menyusul A. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa jarak yang ditempuh oleh kendaraan A ini ada jarak yang ini ya, selisih jarak yang ditempuh oleh kendaraan A dengan titik awal di mana B ini belum bergerak dan jarak yang ini. Oke, untuk itu kita akan peroleh rumus jarak yang ditempuh oleh A adalah selisih waktu TB dikurang TA dikali dengan kecepatan A. Ini adalah rumus untuk menentukan selisih jarak yang ini, kemudian ditambah dengan jarak dari A ke R ini, artinya kecepatan A dikali dengan T. Waktu menyusul, ini T-nya ini sama T, sehingga kita bisa tulis VB kali T dikurang yang ini ya, VA kali T sama dengan TB kurang TA kali VA. Sama-sama memuat T, kita bisa tulis VB kurang VA kali T sama dengan TB dikurang TA kali VA. Kita akan mencari waktu menyusul yang dinyatakan dengan T ini sama dengan selisih jarak, dalam hal ini TB kurang TA kali VA, dibagi dengan VB kurang VA. Nah, inilah rumus untuk menentukan waktu menyusul. Jadi T waktu menyusul, atau boleh juga kita tuliskan T sama dengan selisih jarak dibagi dengan selisih kecepatan. Ini rumusnya tadi juga ya. Ini, jadi praktisnya nanti kita gunakan rumus ini ya teman-teman. Baiklah teman-teman, sekarang kita lanjut untuk menentukan waktu berpapasan. Untuk waktu berpapasan, misalkan ada dua buah objek yang bergerak dari arah berlawanan, boleh itu mobil sama seperti tadi yang waktu menyusul, jadi boleh mobil, motor, orang berjalan, orang berlari, dan lain-lain dari arah yang berbeda. Seperti terlihat pada gambar ini ada dua buah mobil yang bergerak dari arah berlawanan, ada mobil A dan juga mobil B bertemu di satu titik ya untuk berpapasan, katakanlah titik ini dengan jarak S, jarak yang ditempuh oleh B dan A ini totalnya adalah S. Di sini saya bisa menuliskan lagi ilustrasi, bisa membuat ilustrasi lagi seperti ini. Nah, jarak B dengan A ini kita nyatakan jaraknya sebagai S. Katakanlah ini titik mereka berpapasan, kedua mobil berpapasan. Nah, di sini katakanlah jaraknya sebagai X dan yang ini sebagai Y, jaraknya sebagai Y. X ditambah dengan Y tentu sama dengan S itu sendiri ya. Jarak dari B ke titik berpapasan ini adalah X, dari titik berpapasan ke kendaraan A di titik awal ini adalah Y. Jadi jarak X ditambah Y ini sama dengan S, seperti itu. Nah, X itu sendiri tentu karena ini jarak ya, ini juga jarak. Ingat rumus jarak adalah kecepatan dikali waktu, berarti ini kecepatan mobil B, X ya. Jadi B bergerak ke titik dia berpapasan dengan A. Jadi kecepatan kendaraan B dikalikan dengan waktu ya, waktu berpapasan di sini ditambah dengan kecepatan kendaraan A ini untuk Y-nya ya, dikali dengan T sama dengan S. Masing-masing memuat T, kita bisa tulis VA ditambah VB ya, atau PB ditambah VA sama saja, dikali T sama dengan S. Sama saja ya karena berlaku komutatif atau pertukaran PB tambah VA tambah PB, seperti itu. Kemudian waktu berpapasan T sama dengan jarak dibagi VA tambah PB. Nah, rumus inilah yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal mengenai waktu berpapasan, yakni
T berpapasan sama dengan S per BA ditambah B. Baiklah teman-teman, kita akan masuk ke pembahasan soal. Soal yang pertama, Anita berlari dengan kecepatan 10 meter per second. Jadi yang pertama berlari di sini adalah Anita. Anita yang berlari pertama. Kemudian nanti akan disusul oleh Teguh. Kecepatan berlari Anita itu V, saya tulis VA ya, 10 meter per second. 10 detik kemudian Teguh mengejarnya. Jadi ini selisih waktunya ya, selisih waktu Teguh dikurang Anita ya, 10 detik dengan second ini sama ya teman-teman. Kemudian Teguh mengejarnya dengan kecepatan kecepatan Teguh 12 meter per second. Teguh dapat menyusul Anita setelah berlari dari ring. Nah ini waktu menyusul ya. Waktu menyusul tadi kita sudah bahas rumusnya, ini sama dengan selisih waktu dikali dengan kecepatan orang yang pertama kali bergerak. Kecepatan orang yang pertama kali bergerak di sini adalah Anita dibagi dengan selisih kecepatan. Jadi selisih kecepatan sini adalah tinggal kita kurang aja ini ya, 12 dengan 10. Langsung saja ya. 12 kurang 10, selisih waktunya tadi 10 detik ya, berarti 10 kali kecepatan A10. Di sini kita tidak perlu mengkonversi satuan ya teman-teman, karena ini meter per second, ini juga meter per second. Ini detik sama dengan second, jadi tidak perlu. Nah 12 dikurang 10 2, 10 bagi 2 ini 5 kali 10 50 detik. Jadi Teguh dapat menyusul Anita setelah berlari 50 detik. Jawabannya E ya. Jadi cara praktisnya ya, cara cepat kalau teman-teman ketemu soal menyusul seperti ini, langsung saja ya, waktu menyusul sama dengan kita kurang dulu. Waktu menyusul itu sama dengan ini ya, waktu orang yang belakang, orang yang mengejar ya, waktu orang yang mengejar yang menyusul, selisih waktu ya. 10 detik kemudian Teguh mengejarnya, itu kan selisih waktunya. Langsung aja 10 dikali dengan kecepatan orang yang pertama kali berlari. Nah, 10 kali 10 dibagi dengan kecepatannya dikurang. Seperti ini aja langsung ya teman-teman, kita peroleh 50 detik. Baiklah teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini soal nomor 2 ya. Andi berangkat dari kota A pada pukul 9.20 dan tiba di kota B pukul 13.35. Kita kurang dulu ya, 13.35 dengan 9.20 kurang ini 4 jam 15 menit ya. Kemudian jika ia mengendarai mobilnya dengan kecepatan rata-rata 75 km per jam, kecepatannya 75 km per jam dan beristirahat selama 1/4 jam. Ini 1/4 ya, 1/4 jam. Ini saya tulis ini 1/4 jam. Kalau kita ubah ke menit, ini sama dengan 1/4 dikali 60 bagi 1/4 jam itu 15 menit ya, 15 menit. Jadi waktu yang dia butuhkan untuk mengendarai mobil itu harusnya ini tadi setelah kita kurang waktu dia tiba dengan waktu dia berangkat 4 jam 15 menit. 4 jam 15 menit ini kita kurang lagi dengan waktu dia istirahat selama 15 menit. Selama 15 menit ini, jadi dia berkendara itu selama 4 jam berkendara ya. Yang ditanyakan di sini adalah jarak kota A ke kota B. Jarak S ya. Ingat rumus jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Nah, kecepatannya adalah 75 km per jam dikali dengan waktu 4 jam. Ya, waktu setelah dikurang dengan jam setelah 15 menit istirahat tadi. 75 kita kali 4 ini 300 km. Jawabannya D. Baiklah teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 3. Rumah Bintang berjarak 3,6 km dari kantornya. Jadi S sama dengan 3,6. Jika Bintang naik sepeda dengan kecepatan rata-rata 6 km per jam, jadi ini V. Lamanya waktu yang dibutuhkan untuk pergi pulang dari rumah ke kantor selama 1 minggu, 6 hari kerja adalah. Jadi di sini kita akan menggunakan rumus mencari waktu ya.
waktu adalah jarak dibagi kecepatan. Dalam hal ini jaraknya 3,6 dibagi dengan kecepatan 6. Nah, cara mudahnya untuk teman-teman membagi ini, kalau ada satu angka di belakang koma, itu artinya 36/10 dibagi dengan 6. 6 ini sebenarnya 6/1 ya. Kalau bagi dengan seperti ini, artinya kali kita balik 1/6. 36 dibagi 6 menghasilkan 6. 6/10. Kita dapat T sama dengan 6/10, satuannya jam tentu ya, karena ini tadi kilometer per jam. Jadi ini adalah waktu dia menempuh satu kali perjalanan. Kalau pergi pulang tentu kita kali 2. Jadi totalnya adalah 2 kali 6/10 kali selama 6 hari kali 6 ya, sama dengan ini 72/10, 7,2 jam. Jawabannya B. Sesederhana itu ya teman-teman. Baiklah teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 4. Rahmat bersepeda dengan kecepatan 16 km per jam, ini kecepatan. Jarak yang ia tempuh ini S, 44 km. Jika ia berangkat pukul 10.55, maka tiba di tempat yang dituju pukul berapa? Bagi ditanyakan ini berhubungan dengan waktu. Kita cari dulu waktu tempuh dia. Rumus waktu sama seperti nomor 3 tadi adalah jarak dibagi kecepatan, sama dengan 44 km dibagi 16. Jadi waktu tempuhnya adalah 44/16 jam. Ini kalau kita jadikan ke menit, jadinya 44/16 kita kali 60. Sama-sama bisa dibagi 4. Ini menghasilkan 4. 60 dibagi 4, 15. 44 dibagi 4, ini 11. 11 dikali 15. Perkalian dengan 11, ini 1, 5, 1 tambah 5, 6. Jadi 165 menit. 165 menit itu kalau kita bagi 60, kita kan punya 2 jam. Jadi kita bagi 60 ya, 2 jam. Kemudian sisanya, kalau 2 jam itu kan berarti 2 kali 60, 120 menit. Sisanya itu 6 dikurang 2, 45 menit sisanya. Selanjutnya waktu dia tiba 10.55, kita tambah dengan 2 jam 45 menit, tambah ya jadi 100 menit gitu ya. 100 menit kita kurang dengan 60, jadi kalau dikurang 60 ini jadinya 40 menit. Kalau satu kali kita mengurang dengan 60 itu berarti bertambah 1 jam ke sini. 11 tambah 2 berarti 13.40. Jawabannya C. Jadi kita jumlah dulu ya teman-teman. Kita kurang 60. Satu kali kita mengurang 60. Kenapa sih dikurang 60? Kan 100 menit itu 1 jam 40 menit. Nah, 1 jamnya itu kita tambah ke sini. Jadi 10 tambah 1, 11 tambah 2, 13.40. Kita lanjut ke soal nomor 5. Sebuah truk berangkat menuju kota S pada pukul 8.10 dengan kecepatan 40 km per jam. Kalau kita lihat di sini pertanyaannya ya, jika rute keduanya sama dan tidak ada yang berhenti, maka pukul berapakah sedan menyalip truk? Nah, untuk kasus menyalip ini sama rumusnya dengan waktu menyusul ya. Jadi waktu menyalip sama dengan, kita lihat dulu selisih waktu. Jadi di sini truknya duluan berangkat, kemudian disusul oleh sedan. Ini kita cari selisih waktu 8.40 dengan 8.10 ini adalah kalau dikurang 30 menit. 30 menit itu sama dengan setengah jam. Kenapa kita ubah ke jam? Karena di sini kecepatannya dalam kilometer per jam. Jadi setengah ya, selisih waktu setengah dikalikan dengan kecepatan kendaraan yang lebih kecil kecepatannya atau yang duluan berangkat. Dalam hal ini truk ya, 40 km per jam. Jadi setengah kali 40 dibagi dengan selisih kecepatan 60 kurang 40. Nah, 40 habis dibagi 2 menghasilkan 20. Jadi ini 20 dibagi 60 kurang 40, 20. 20 bagi 20 ini sama dengan 1 jam. Jadi waktu dia menyalip itu adalah 1 jam. 1 jam dari
berangkatnya si sedan ini. Kan sedan yang mau menyalip truk nih. Pukul berapa dia bisa menyalip? Pukul 8.40 ditambah 1 jam, 9.40. Jawabannya C. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, soal nomor 6. Amir berkendaraan dari kota A ke kota B yang berjarak 247 km, jadi S sama dengan 247. Jika Amir berangkat dari kota A pukul 17.20 dan tiba di kota B pukul 10.30, berarti ini waktunya sama dengan kita kurang 10.35 dengan 7.20. Tentu ini 3 jam 15 menit ya. Kemudian 15 menit ini kalau kita ubah ke dalam jam sama dengan 1/4 jam ya. Caranya 15/60, sama-sama dibagi 15/4. Nah, yang ingin ditanyakan kecepatan. Rumus kecepatan langsung kita gunakan jarak dibagi waktu, jarak 247 km. Kenapa sih tadi ini 15 menitnya diubah ke jam? Jadi karena satuannya di sini dalam kilometer per jam. Jadi 3 jam 15 menit itu bisa kita tulis menjadi 3/4. 15-nya tadi sudah kita ubah jadi 1/4. Nah, 3/4 ini bisa kita ubah jadi pecahan biasa. 3 dikali 4 12 tambah 1. 13/4. Pembagian dengan pecahan kita balik 4/13. Jadi ini dibagi 13 menghasilkan 19, kemudian 19 dikali 4, 76 km per jam. Jawabannya C. Kita lanjut ke soal nomor 7. Ini tentang waktu berpapasan atau waktu bertemu. Adi berangkat dari kota P pukul 7.00 dengan kecepatan rata-rata 60 km. Ini kecepatannya Adi. Pada saat yang sama, Wira berangkat dari kota Q menuju kota P dengan kecepatan rata-rata, berarti ini kecepatannya Wira ya. Saya tulis PW. Jarak kota P dan Q ialah S, 360 km. Adi dan Wira akan bertemu pada pukul titik-titik. Nah, mereka berdua itu berangkat pada waktu yang sama dari arah berlawanan. Kita langsung gunakan rumus waktu bertemu. Ini sama dengan jarak dibagi dengan jumlah kecepatan. Jumlah kecepatan Wira dan kecepatan Adi ya. Jumlah kecepatan Adi dan jumlah kecepatan Wira. Jadi jaraknya 360 dibagi 60 tambah 40. 360 dibagi 100. Coret nolnya 1. Jadi waktunya 36/10 jam. Jadi caranya sekarang 36 kalau kita bagi 10. Ini dapat 3. Jadi kita bisa tuliskan ini kalau teman-teman yang belum paham ya. Kita ubah jadikan pecahan campuran jadi 36/10 jam sama dengan 3 jam. 6/10 ini bisa kita jadikan menit, kita kali 60. Ini 6 kali 6 berarti 36 menit ya. 3 jam 36 menit. Jadi mereka berdua akan bertemu pada pukul 7 ditambah 3 itu 10 pukul 10.36 ya. 10.36. Jawabannya C. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video saya kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe buat yang belum subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya dan share video ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.